Nagumo Miyabi, salah satu murid yang menurutku itu sangat perfect di sekolah elit Kudo Ikose, yang prestasinya itu hampir setara dengan ketua OSIS pendahulunya yaitu Manabu. Nagumo itu punya kekuasaan, gelar, dan popularitas, populer tuh dibicarakan para ciwi-ciwi. Biarpun sudah mendapatkan semua itu, nyatanya ketua OSIS yang terhormat ini masih aja iri dan dendam dengan murid sekelas Ayanokoji. Ya, kali ini mari kita bahas kebencian, kedendaman, dan keirian Nagumo ke Ayanokoji. Pertama mungkin kenalan dulu ya, siapa itu Nagumo Miyabi. Nah, Nagumo ini adalah ketua OSIS di sekolah elit Kudo Ikose. Dia merupakan murid yang cukup berbakat, mampu jadi wakil ketua OSIS saat masih kelas 2. Plus dia itu mampu membawa kelasnya yang awalnya itu dari kelas B menuju ke kelas A. Seperti yang gua sebutin tadi, kalau Nagumo itu ibarat God Messi yang sudah menaklukkan semuanya, tinggal nunggu masanya habis saja. Nagumo itu telah jadi ketua OSIS, membuat sistem sekolah baru berupa OEE yang merupakan sistemnya itu individu. Nagumo juga itu udah sepenuhnya mendominasi angkatannya dan dipastikan juga lulus sebagai kelas A. Tapi biarpun begitu, Nagumo itu masih punya satu perasaan yang mengganjal, yaitu rasa dendam dan irinya ke Ayanokoji. Nagumo itu bahkan bawa-bawa satu angkatan untuk mengincar Ayanokoji. Nah, Nagumo itu juga salah satu murid counter bagi Ayanokoji. Kenapa bisa counter Ayanokoji? Yaitu kita bahas nanti ya, simak aja, oke? Ya, kita bahas dulu awal mula kenapa Nagumo itu bisa kayak dendam dan benci serta iri ke Ayanokoji. Titik utama perasaan negatif Nagumo itu jadi timbul ke Ayanokoji itu karena ulahnya si Manabu ya, selaku ketua OSIS sebelumnya. Nah, dalam 2 tahun karena Nagumo itu merasa udah kayak nggak ada yang mampu menyainginya dalam angkatannya ya. 2 tahun tersebut Nagumo itu menjadikan Manabu yaitu kakak kelasnya sebagai rivalnya. Ya, di beberapa ujian memang ada ujian campur untuk semua angkatan ya. Nagumo itu merasa kalau Manabu lah orang yang bisa sebanding dengan dirinya. Cuma kayaknya yang menganggap rivalnya itu diantara keduanya itu cuma Nagumo aja ya. Manabu mah kayak biasa aja gitu. Dan setelah itu negara api mulai menyerang. Dengan kehadiran Ayanokoji di sekolah elit, pas itu kelihatan kalau Manabu itu nampak respect ke Ayanokoji. Bahkan Manabu itu sempat melakukan duel lari di festival olahraga dengan Ayanokoji. Dalam hati Nagumo itu mungkin dia tuh ngebatin ya, bocah bau kencur baru masuk sekolah aja udah diakui Manabu senpai. Lah gua udah bersaing sama Manabu senpai selama 2 tahun itu nggak diakui juga. Mungkin gitu ucap Nagumo ya. Ya, dari sana muncullah semua sifat negatif seperti iri, benci, cemburu, dendam Nagumo ke Ayanokoji. Intinya sih ada 3 faktor ya yang membuat Nagumo itu mengincar Ayanokoji terus. Pertama, rasa cemburunya karena kayak Manabu itu lebih tertarik ke Ayanokoji daripada dirinya. Jadi ceritanya ini cinta segitiga nih. Lalu faktor kedua, setelah tahu Ayanokoji itu jadi perhatiannya Manabu, Nagumo itu penasaran akan kemampuan asli dari Ayanokoji. Makanya Nagumo itu mengincar Ayanokoji untuk mengetahui kemampuan aslinya. Dan faktor ketiga, Nagumo itu ingin membuktikan kalau dia itu ada di atasnya Ayanokoji. Nagumo itu mulailah menantang Ayanokoji untuk melihat siapa di antara mereka yang istilahnya itu lebih di atas gitu. Terlebih Nagumo juga itu pernah kena pukul Ayanokoji di ujian pulau kayaknya. Makanya Nagumo itu merasa dia itu direndahkan oleh si Ayanokoji. Dan mulai dari sana Nagumo itu makin mencoba untuk mengincar si Ayanokoji. Nagumo ini dari awal itu merasa kalau nggak ada murid di sekolah yang dapat bersaing dengan dirinya. Makanya dia itu menjadikan Manabu yang merupakan seorang kakak kelas itu sebagai rivalnya. Tapi setelah Manabu udah lulus, Nagumo itu merasa hampa dan akhirnya dia itu all in buat mengincar Ayanokoji sebagai hiburan untuk dirinya sebelum dia itu lulus. Tapi kalau yang gua lihat emang counter Ayanokoji itu tipikal orang kayak Nagumo gitu. Ayanokoji tentu aja hanyalah seorang murid biasa ya di sana. Dia itu bakalan kalah dengan orang yang punya jabatan. Kayak Nagumo punya jabatan OSIS plus dia itu juga mendominasi angkatannya. Nagumo itu gampang tinggal menggerakkan tahun angkatannya, dan Nagumo dulu juga itu sempat kan ngasih sayembara ke tahun pertama buat mengincar si Ayanokoji. Nagumo itu bisa menyuruh angkatannya untuk mengawasi Ayanokoji, dan ya the real Nagumo itu counter buat Ayanokoji. Yang Nagumo lakukan itu akan bertentangan dengan tujuan Ayanokoji yang mau hidup sekolah damai tanpa mencolok. Dibilang Nagumo itu curang dan cupu, ya bukan sih. Ya Nagumo itu menggerakkan seluruh angkatannya untuk mengincar Ayanokoji agar Ayanokoji itu menerima tantangannya, karena Ayanokoji kan ya kalian tahu ya, Ayanokoji itu selalu lari dari Nagumo. Jadi Nagumo itu pingin Ayanokoji untuk berhadapan dengannya. Nagumo itu pakai cara efektif untuk memojokkan si Ayanokoji agar si Ayanokoji itu menerima tantangannya. Tapi kalau Nagumo masih memakai semua bidaknya itu untuk melawan Ayanokoji, ya sudah habislah si Ayanokoji. Ayanokoji juga itu pernah bilang kalau lawannya itu adalah orang yang punya jabatan kayak Tsukishiro atau pihak sekolah lah ya. Dia itu nggak bakalan bisa apa-apa.
Gue bingung sih kenapa Nagumo itu merasa hampa dan bosan karena nggak ada musuh untuk menyainginya. Dan saat Nagumo melihat ada potensi kalau Ainokoji itu bisa menyainginya, tapi sayangnya Ainokoji itu selalu kabur dari dirinya. Maksudku di sini kan ada murid dari tahun kedua yang menarik selain Ainokoji juga kan, ya banyak tuh malahan. Contohnya itu ya kayak Ryuan. Nah, apalagi gaya Ryuan dan Nagumo itu hampir sama kan. Menarik tuh tabrakan antara Nagumo sama Ryuan, adu kelicikan, sama-sama licik tuh kedua otaknya ya. Terus di tahun pertama juga kan ada anak yang menarik seperti Hosen tuh, si preman. Selain ini emang Nagumo itu menyimpan dendam pribadi ke Ainokoji sih ini mah ya. Ya mengesampingkan semua kelicikan dan kejahatannya si Nagumo, gua itu salut sama Nagumo. Bahkan orang yang awalnya mau nusuk Nagumo dari belakang yaitu si Kiriyama, itu sekarang Nagumo tuh mampu menjadikan Kiriyama itu sebagai sekutunya. Dengan cara menawarkan 20 juta poinnya, Nagumo itu pernah bilang ke angkatannya tuh, kalau lo pada setia loyal ke gua, kalian akan berkesempatan dapat pindah ke kelas A, ucap Nagumo ke angkatannya. Jadinya awalnya Kiriyama yang bersekutu dengan si Ainokoji ya jadi berpindah pihak ke Nagumo untuk bisa lulus sebagai kelas A. Ya untuk mendominasi satu angkatan itu nggak gampang men ya. Orang kayak Sakayanagi bahkan Ryuan tuh gua rasa nggak bakalan bisa apa yang dilakukan oleh Nagumo ini. Gila ya, gak semua orang bisa ngelakuin yang Nagumo lakukan ini, yaitu mendominasi satu angkatannya. Walaupun caranya dengan memberikan harapan, menindas dan mengancam rakyatnya sendiri. Istilahnya ya kayak jangan-jangan tukang bakso ntar nongki di depan rumah kan bahaya. Nggak tahu nih kedepannya bentrok antara Ainokoji sama Nagumo bakalan dilakukan kapan. Soalnya bentar lagi Nagumo itu mau lulus ya kan. Sayang banget duel mereka di volume 9 dengan taruhan antara siapa yang bakalan jadi ketua OSIS selanjutnya antara Ichinose atau Horikita itu dibatalkan gitu sama si Kiriyama. Padahal taruhan mereka lumayan menarik ya. Ya mungkin itu aja yang dapat gua bahas tentang si Nagumo. Gua pribadi penasaran gimana debut Nagumo nanti di season ketiganya. Soalnya Nagumo itu bakal diliatin lebih aktif mulai dari season ketiganya nanti. Kapan season ketiganya min? Yo ndak tahu, tanya saya. Ya soalnya ini belum ada informasi lebih lanjutnya gitu dari officialnya. Ya jadi ya gua nggak tahu. Ya semoga bulan Juli nanti sih ya, biar genep pas setahun dengan penayangan dari season keduanya cuy. Kalau ada yang kurang silahkan komen dan pukul tombol like-nya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.